Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya firman Tuhan itu berkuasa yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema firman hidup. Kita akan melihat pembacaan kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita akan mengobservasi pembacaan kita pada saat ini. Ya, siapa yang terlibat di dalam surat ini? Ya tentunya Rasul Yohanes sebagai penulis dan semua orang percaya pada waktu itu kepada gereja mula-mula sebagai penerima dari pesan ini. Dan kapan, di mana surat ini ditulis? Sekitar tahun 100 Masehi di kota Efesus. Tujuan surat ini untuk memperkuat iman jemaat dan menegaskan kebenaran Injil di tengah ajaran sesat yang mulai meresap di gereja mula-mula pada waktu itu kepada semua orang percaya. Jadi ada ajaran-ajaran sesat yang mulai berkembang dan mulai masuk, merusak persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Kita akan melihat interpretasi. Ada beberapa makna dari pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, dari ayat ini, penegasan tentang Yesus Kristus sebagai firman hidup. Itu makna yang pertama. Penegasan tentang Yesus Kristus sebagai firman hidup. Jadi ada ketegasan dari penulis. Dalam hal ini menegaskan Yesus Kristus sebagai firman hidup. Di ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Hal ini menunjuk pada kebenaran Yesus Kristus yang kekal. Menunjuk kepada keberadaan Yesus Kristus yang kekal sebagai firman hidup yang sudah ada sebelum penciptaan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat selanjutnya dikatakan ia ada bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sebelum segala sesuatu dijadikan, firman itu sudah ada. Yesus itu sudah ada karena Dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Di dalam Kolose 1 ayat 17
Kolose 1 ayat 17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam dia, di dalam pikirannya. Sehingga semuanya jadi. Kita melihat juga ada kata kami dengar, lihat, saksikan, dan raba. Dalam hal ini Yohanes menegaskan kesaksiannya sebagai saksi mata dari kehidupan Yesus. Karena Yohanes juga adalah murid Yesus. Sebagai saksi mata, mereka yang bersama-sama dengan Yesus, yang makan bersama-sama, dalam perjalanan bersama melayani. Hal ini untuk memperkuat otoritas penulis. Karena dia bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang didengar. Jadi Yohanes tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang dia dengar dan diteruskan kepada orang lain. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang meneruskan pesan firman Allah. Tetapi tentang pengalaman langsung dengan Yesus, pribadi yang nyata yang mereka dengar, lihat, saksikan, dan raba secara fisik. Jadi ada pengalaman langsung, secara langsung dengan Yesus. Sehingga dia katakan mereka mendengar dia, melihat dia dengan mata mereka sendiri, menyaksikan dia, dan raba secara fisik. Mereka bersentuhan, karena mereka makan bersama, bahkan tidur bersama. Nah, tujuan dari pemberitaan ini adalah untuk membawa jemaat kepada persekutuan dengan Allah dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Sehingga sukacita mereka menjadi sempurna. Karena hanya dari persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang sempurna kita alami di dalam Tuhan. Makna yang kedua, Yesus Kristus sebagai Sang Firman hidup adalah sumber kehidupan kekal. Ayat 2 dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus, sumber kehidupan kekal, telah datang ke dunia dan dinyatakan dalam bentuk manusia. Jadi Allah menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu, Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus dan diam di antara kita. Itu sebabnya penulis katakan hidup itu telah dinyatakan. Dan dikatakan yang ada bersama-sama dengan Bapa. Ini menegaskan keilahiannya dari firman hidup itu. Dari Yesus itu sendiri, bahwa Yesus berada dalam hubungan sempurna dengan Bapa. Sebelum datang ke dunia, Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Kita menyembah Allah Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kita tidak menyembah tiga Allah, hanya satu Allah. Dengan tiga pribadi, sama seperti tubuh kita, sama seperti kita punya tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bukan roh, roh bukan jiwa. Allah menjadi manusia, diam di antara kita, dan menjadi sumber kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Makna yang ketiga, melalui iman kepada Kristus Yesus, orang percaya dapat memiliki hubungan yang sejati dengan Allah.
Ayat 4 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan juga kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kami beritakan juga kepada kamu, tujuan Yohanes dalam memberitakan ini adalah agar para pembaca juga, ya, orang percaya dapat mengalami kebenaran yang sama. Yohanes ingin pembacanya, Yohanes ingin setiap kita yang mendengar tidak hanya menerima informasi tetapi juga masuk dalam hubungan yang mendalam. Jadi kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus mengalami hubungan yang mendalam dengan Allah. Jangan jadi jemaat yang hanya mendengar tetapi tidak merasakan, tidak menikmati hubungan yang dalam dengan Allah melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita harus mengalami itu di dalam hidup kita, ya. Dan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, orang percaya dapat memiliki hubungan yang sejati dengan Allah. Makna yang keempat, kebahagiaan penuh datang ketika orang lain juga ikut masuk dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya. Jadi ada sukacita yang luar biasa yang dialami oleh penulis. Dalam hal ini adalah Rasul Yohanes. Ya. Ada sukacita. Ya. Kebahagiaan penuh ketika orang lain pun ikut masuk dalam persekutuan. Ketika jemaat pun mengalami hubungan yang mendalam dengan Allah, pasti akan membawa sukacita yang luar biasa. Kalau Yohanes bersukacita dalam hal itu, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala, pasti akan bersukacita ketika jemaat Tuhan bukan hanya mendengar tetapi mereka mengalami, ya. Persekutuan dengan Tuhan. Dan pasti kita pun adalah orang-orang yang bersuka cita. Kalau dari keluarga kita juga mengalami hubungan, ya, dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Pasti ada orang-orang yang gak kenal Yesus. Pasti ketika mereka ada hubungan dengan Tuhan, itu menjadi sukacita bagi setiap kehidupan orang percaya. Hamba-hamba Tuhan, kita semua. Nah, kita lihat aplikasi di dalam kehidupan kita untuk menikmati kehidupan kekal dalam bersama Yesus Kristus. Ya, kehidupan kekal bersama dengan firman yang hidup. Mengalami sukacita yang luar biasa, sukacita yang kekal dan abadi bersama dengan firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita harus terhubung dengan Dia, terhubung dengan Yesus sebagai Sang Firman hidup. Injil Yohanes 15 ayat 5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas firman Tuhan sudah mengatakan, ini menunjukkan bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Terus terhubung dengan Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus terhubung dengan Kristus secara apa? Terus menerus. Sama seperti ranting yang menyatu dengan pokok anggur. Terhubung dengan Kristus berarti hidup dalam kehendaknya, mengikuti ajarannya, dan mengalami kasih serta kuasanya setiap hari. Dan hubungan ini bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita bersyukur kita ada di dalam firman yang hidup. Ada beberapa makna yang sudah kita belajar pada saat ini. Dan kita akan mengalami setiap janji Tuhan, bahkan kehidupan kekal yang Allah janjikan dalam hidup kita. Kalau kita terus terhubung dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur itu. Kita adalah ranting-rantingnya. Karena kita tidak bisa berbuat
apa-apa kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita nggak akan mengalami setiap janji Tuhan kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup, Dia ada di tengah-tengah kita. Teruslah terhubung dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur firman-Mu boleh datang kepada kami, menasihati kami, menegaskan kepada kami bahwa ada firman yang hidup, yang diam di antara kami, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, dan memberikan kami kehidupan kekal bersama-sama dalam kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu untuk terus mengalami setiap janji-Mu di dalam hidup kami sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kami mau tetap terus terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa kami terhubung dengan Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Makasih Bapa yang baik, urapi firman-Mu termeterai di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Keluarga jemaat GPDI LSD Magelang yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.